Di belakang saya adalah mobil yang cepat, lincah, dan sangat ikonik. Dan bagaimana impresinya setelah 5 tahun penggunaan? And this is 2015 Mini Cooper 3 Doors. Mini Cooper itu adalah brand dari Inggris, tetapi sekarang ada di bawah bendera dari BMW. Jadi mobil ini adalah mobil Inggris yang ke Jerman-Jermanan. Tapi tetap terlihat sangat bagus dan tetap terlihat menawan untuk mata kita semua yang melihatnya. Kalau bukan seorang Mini Cooper enthusiast, mungkin dia tidak akan tahu bedanya antara generasi ini dan generasi sebelumnya. Kalau secara bagian luar, mungkin yang terlihat sedikit mencolok adalah bagian lampunya yang lebih melonjong, ya, tidak benar-benar bulat seperti versi sebelumnya. Tapi secara keseluruhan, meskipun di tipe terendahnya, mobil ini tetap sangat-sangat enak sekali untuk dilihat maupun dibawa. Salah satu bagian yang ikonik dari Mini Cooper adalah lampunya. Nah, sekarang di generasi ini dia sudah menggunakan lampu yang LED, ya, lampunya sudah LED, jadi termasuk DRL-nya juga. Lalu bagian fog lamp-nya juga, lampu fog lamp-nya juga warnanya putih, jadi tidak ada yang kuning. Semuanya sudah warna putih dan ini makin cantik sekali. DRL ini tidak full, tetapi hanya ya kurang lebih 3/4 karena sisanya adalah lampu sign-nya sini. Dan detailnya juga sangat dipikirkan oleh Mini karena di sini ada tulisan Mini. Ya, tulisannya kecil karena kalau besar jadi Maxi. Ya, ini juga keren sekali dan setelah 5 tahun penggunaan yang terlihat di mobil ini masih sangat baik sekali, hanya mungkin standarnya ada jamur-jamur standar ya seperti itu, tetapi secara paintwork dan yang lain-lain tidak perlu diragukan lagi, warnanya juga masih sangat nyala sekali dan masih sangat cantik sekali. Kita akan bergeser ke bagian samping, let's go. Salah satu hal yang dipikirkan oleh desainer dari Mini Cooper adalah bukaan pintunya yang lebar banget ke sana. Karena mobil ini kan kecil, jadi mengantisipasi kalau ada yang ukuran badannya cukup besar atau kakinya panjang, ya, dengan bukaan pintu seperti ini lebih memudahkan sekali. Nah, bagian interiornya mobil ini memang sangat luar biasa sekali dengan harga barunya lebih dari setengah miliar. Itu interiornya sangat luar biasa sekali. Seperti contohnya, ini soft touch, ya. Lalu juga setirnya juga sudah dilapis kulit dengan jahitan asli. Luar biasa enak sekali. Bahkan tombol-tombolnya juga sangat presisi sekali, rigid dan enak untuk dipegang. Di bagian lain yang menjadi ciri khas dari Mini adalah bagian instrumen tengahnya yang sangat ikonik sekali, dan sekarang dia memiliki layar 6,5 inci yang memiliki lebih banyak informasi di dalamnya. Contohnya bisa diatur dari panel yang ada di dekat handrem ini. Kita bisa cek, contohnya adalah onboard computer, ya. Kita bisa lihat consumption-nya berapa, rata-rata speed-nya berapa, dan range yang bisa dicapai dengan kondisi bahan bakar yang tersedia. Lalu juga ada seperti Owner's Handbook. Ini juga sangat membantu sekali untuk kalian sahabat garasi yang mungkin ingin mempelajari mobil ini lebih jauh lagi, ya, seperti itu. Dan perbedaan dengan mobil, let's say mobil Jepang, ya, ini adalah cruise controlnya adanya di sebelah kiri. Padahal biasanya mobil Jepang ada di sebelah kanan. Ya, sebenarnya hanya memindahkan saja, kebiasaan aja. Yang istimewa lagi adalah, apakah terlihat sahabat garasi di sebelah sini ada tombol-tombol yang bentuknya sangat unik sekali. Ada start stop engine yang biasanya dipencet, ini ditarik atau didorong seperti ini, naik atau turun. Ini luar biasa sekali. Di sebelah kiri ada engine start, auto start, dan juga auto on off, ya. Jadi ini kalau misalkan kalian di lampu merah berhenti, ini bisa mematikan mesin dalam kondisi ready untuk bergerak lagi. Dan stabilization controlnya juga diatur dari sebelah sini juga. Di atasnya ada controlling AC yang dual zone kiri kanan, sangat mewah sekali untuk mobil yang ukuran sekecil ini. Dan yang luar biasa juga ada lampu ambience light yang ada di sini.
Ini kalau kita rubah ke mode sport, dia akan berubah warna menjadi merah dan sangat mengintimidasi. Rasanya pingin ngebut. Kalau misalkan dia menggunakan mode yang green, dia akan berubah warna juga jadi hijau seperti ini. Ini keren sekali dengan permainan warna yang juga cantik. Ada silver di sini, jadi tidak monoton warna hitam seperti itu. Ya, overall memang ini bukan mobil yang dibuat untuk akomodasi yang cukup besar karena dia hanya ada 2 cup holder di sini. Di pocketnya tidak bisa memuat minuman, hanya mungkin seperti uang koin atau kartu tol. Ya, lalu yang bagian lain semuanya terlihat proporsional di mobil ini. Dan setelah 5 tahun penggunaan, yang mungkin terlihat paling mencolok adalah untuk bagian speedometer ini. Rasanya ini terbuat dari bahan plastik, bukan kaca, karena dia mudah sekali tergores. Jadi setelah 5 tahun ini goresannya cukup mengganggu walaupun hanya minor. Mungkin ketika dilap seperti itu ada debu, jadi makin banyak goresannya. Dan di bagian tengah ini juga karena ini adalah bahannya karet, jadi mungkin gampang tergores oleh kuku. Setelah 5 tahun penggunaan mungkin ini bagian yang agak sedikit kurang enak untuk dilihat. Tapi sisanya perfecto. Sekarang kita akan lihat baris kedua dari mobil ini. Seperti apa rasanya menjadi penumpang di Mini Cooper 3-door. Let's go. Sekarang kita akan ke bagian belakang. Cukup ditarik, lalu dia didorong seperti ini. Dan masuknya mudah sekali. Ini adalah posisi mengendara saya untuk jok depan 170 cm. Dan untuk duduk di bagian belakang masih ada 3 sampai dengan 4 jari ya. Dan ini masih terasa cukup nyaman. Tetapi memang karena terasa kecil sekali, saya adalah orang yang punya trauma klaustrofobik, yaitu takut dengan ruangan yang kecil atau sempit. Dan duduk di belakang ini rasanya membuat traumanya semakin besar, apalagi kalau ini ditutup seperti ini. Tidak, sempit sekali. Tidak, keluarkan aku. Tolong. Ini sempit sekali. Kayaknya lebih prefer nyetir aja deh daripada numpang. Istimewa. Wah, itu satu kata yang bisa menggambarkan rasanya mengendarai Mini Cooper ini. Memang mobil ini adalah tipe yang standar atau bisa dibilang tipe terendah, karena di atas ini masih ada yang Mini Cooper S dan juga Mini Cooper JCW, Johnny Cooper Works. Itu memang secara spesifikasi mesin yang S itu jauh di atas ini. Tetapi dengan power yang diberikan ya, kali ini 136 PS dengan mesin 3 silinder ini, dia punya twin turbo yang meskipun hanya 1500 cc tetapi ini bisa membawa kita 0 sampai 100 km per jam itu kurang lebih 9,7 detik, 9 sampai 9,7 detik. Itu kencang ya. Nah, untuk sahabat garasi yang mungkin penasaran ya seperti apa mobil ini ketika dikendarai, ini kalau saya boleh share sedikit, memang setirnya itu klaim dari Mini memang dibuat sedikit lebih stiff, tetapi shock breakernya lebih empuk ya, karena memang mobil ini sedikit lebih panjang tapi tingginya sedikit lebih dipotong oleh Mini, jadi tidak terlalu butuh shock breaker yang terlalu stiff ya. Ini shocknya lebih terasa empuk, tetapi pengendaliannya tetap terasa enak sekali. Nah, kembali ke soal setir, memang dia terasa mengendarai mobil ini terasa seperti ya kita menyatu dengan mobil ini. Tetapi memang setirnya terasa berat. Secara keheningan kabin pun tidak terlalu masuk ke dalam. Ya, mesin pun walaupun 3 silinder dan raungannya itu pasti terasa, tapi ini tetap terasa nyaman sekali ya. 3 silindernya itu khas. Jadi bukan kita jadi merasa malu gitu mobil 3 silinder, ini malah lebih ke bangga, ada aura dari raungan mesin 3 silindernya yang nyaman di telinga. Nah, kali ini
saya ada di mode yang standar ya, mode green kalau istilah dari Mini. Nah, di mode ini memang secara handling semuanya terasa lebih friendly. Di sini juga ada ambience light-nya, ini warnanya hijau yang menunjukkan kita dalam mode green ya. Di mode ini kalau kita injek gas sedalam apapun, itu pergerakan dari mobil itu terasa smooth sekali gitu. Tidak ada hentakan-hentakan yang terlalu mengagetkan. Contohnya ini saya injak coba ya, dalam sekali, tidak terlalu responsif. Ada lag sekitar 3 second sampai 4 second ya di mode green. Baru setelah itu ketika lewat 3 second hingga 4 second ini mulai dia mendorong powernya. Nah, kalau di mode sport itu semuanya akan terasa lebih responsif. Tendangannya akan lebih terasa dan powernya lebih keluar, dan secara otomatis handling akan terasa lebih stiff atau lebih kaku. Dan kita akan coba mode sport. 1, 2, 3, injak. Langsung terasa, dan ini memang tendangannya terasa beda sekali sahabat garasi. Kayaknya kalian harus cobain sendiri, karena kalau diceritain ini nggak akan bisa menggambarkan seperti apa nikmatnya mengendarai sebuah Mini Cooper meskipun ini adalah tipe terendahnya atau tipe standar. Dan by the way, kecepatan maksimalnya dia adalah 210 km per jam. Tetapi kalau di Indonesia jangan harap bisa mencapai itu, karena even di jalan tol pun kita dibatasi di 100 km per jam. Ketika kita berkendara menggunakan mobil ini, setelah 5 tahun penggunaan Mini Cooper ini di 23.000 km-nya, walaupun secara pengereman itu sesekali akan terdengar bunyi-bunyi yang ya wajar lah karena ini mobil digunakan gitu ya. Tetapi memang secara suspensi apa yang diklaim oleh Mini itu memang terasa. Dari segi shock breakernya itu memang dia lebih terasa empuk ya mobil ini. Walaupun terlihatnya rigid, tetapi tetap shock breakernya itu terasa empuk sekali. Mobil ini mobil anti jomblo. Dan seperti video-video kita sebelumnya, selalu ada informasi tentang pajak dari mobil ini. Siapa tahu di antara kalian sahabat garasi ada yang ingin meminang mobil ini ya. Informasi untuk kalian, untuk mobil Mini Cooper tahun 2015 ini tercatat pajaknya adalah total yang harus dibayarkan dalam 1 tahun 8,3 juta untuk mobil ini. Mungkin jumlahnya akan bisa berbeda untuk mobil yang lain, mungkin kena progresif dan sebagainya. Tetapi untuk mobil ini pajaknya adalah 8,3 juta per tahun. Ya, worth it sekali untuk mobil yang penuh gaya seperti ini. Sahabat Garasi ID, mobil ini secara overall masih dalam kondisi yang sangat baik sekali. Karena juga pemiliknya baru saja melakukan jasa dan servis, yaitu paint protection di Garasi ID. Sahabat Garasi ID, inilah review tentang Mini Cooper 2015 ya. Mobil ini masih sangat luar biasa sekali, cocok buat kalian yang ingin menggunakan mobil yang simple tapi juga tetap cepat ya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, komen, share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu ketika kami upload video terbaru. Kalau gitu saya Reza pamit dulu, mau kencan sekarang juga. Bye-bye.